ida salam tujuan aja bapak turang rasanya ini jatuh kamar yang udah tujuan harus kita semua semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang limpah amin. Kalau tidak udah mau ini pulang dari kerja langsung beberes masak nasi tadi sempat udah sudah masakkan mendal jadi juga tinggal buat sayur ya. Jadi ini udah mau goreng tahu. Sebagian ini adik Tasya udah kelaparan jadi dia udah goreng dulu untuk Tasya kasihannya anak mama. Mari makan ya tuh. Makan guys. Kelaparan. Soda. Apa sayur bukan? Tahu. Soda. Jenuh kadang Pak udah ini banyaknya udah kelentah kelapa udah begini semua jenuh dia udah banyak bermacam-macam pel. Tadi pagi saya masak ini sama udah rebung. Ini saya panaskan lagi rebungnya dengan serundeng. Dia udah goreng tahu. Tadi dia udah beli 10.000, jadi bisa untuk makan semua itu. Mungkin karena udah 2 kali makan kan, pagi-pagi, siang tadi anak-anak, jadi udah kita kasihan udah kurang selera dia juga makan kasihan. Jadi aku gorengkan tahu sobat udah. Nah udah selesai, udah goreng tahunya. Kuahnya kan udah ada, masak rebung. Nah ini sahabat Bida, ada sedikit Bi udah mau tanya, mana tahu sahabat Bi udah tahu kan. Pas Bi udah tadi masa kerja, Bi udah masa kerja tadi sahabat Bida, sungguh kaget saya ya. Gimana ya? Pas lagi sibuk-sibuknya saya bekerja sibuk gitu kan, jadi panas. Hari-hari ini kan cuaca bagus sebab udah ada 3 hari nggak hujan nih, udah ada 3 hari nggak hujan. Jadi enak-enaknya kerja. Jadi saya sangketkan tudung gitu, nggak pakai tudung. Saya buka tudung saya sama udah. Jadi saya sangketkan. Jadi ketika kerja nggak pakai tudung. Jadi apalah ini jalan dalam kepala saya bilang. Jadi saya pegang gitu langsung rupanya apa sebab itu apa namanya? lipan yang merah tua itu lagi segini panjangnya sahabat Bida, sejengkal lebih sahabat Bida, sejengkal lebih segini dicakarnya ini ya muka saya, mau di apanya mata saya gitu, cakarnya kayak gini karena saya pegang apa ini dicakar kayak gini sahabat Bida. Seumur hidup saya baru itu sahabat Bida. Kaget, jadi terus jadi pikiran saya juga karena udah setelah itu saya ambil tadi air minum saya pas masa kerja, saya cuci, saya basuh semua muka ini kan, takut nanti memang ada peri-peri sedikit, mungkin kena cakar tangannya itu nggak syukur ya nggak digigit gitu. Jadi saya ambil langsung air, saya basuh air muka saya sampai udah, baru saya duduk saya baru tadi pulang saya ke rumah jam 5 sore tadi pulang saya ke rumah. Jadi pas sudah sampai di rumah, baru sampai duduk, datanglah kupu-kupu hitam ini sahabat Bida. Kupu-kupu hitam ini terus mengelilingi saya gitu. Sampai dia pergi saya ke teras yang depan, situ lagi kupu-kupu hitam ini besar sahabat Bida. Terus istirahat saya duduk lagi di teras yang di dapur, datang lagi tuh kupu-kupu hitam gitu. Jadi saya bilang sama Septi tolong dulu pukulkan itu Septi. Kenapa ini ngikut aja terus ini kupu-kupu hitam. Besar tadi kupu-kupu ya kan Sep? Kupu-kupu hitam tadi ku bilang. Jadi ku bilang sama Septi, cepat Septi pukulkan ini. Ada apa aja ini gitu. Jadi entah kenapa sampai Bida semenjak Pak udah sakit pun mimpi saya pun ada aja yang aneh-aneh. Ya memang sih gimana ya.
kadang penyakit Pak Uda ini pun setiap dia mau berangkat kerja apa gitu ada aja langsung kambuh gitu. Memang nampak badan dia sehat sahabat Buddha, cuman penyakit dia ini memang ya baru pertama kalinya lah dia alami sakit seperti ini. Entah pun aku nggak tahu lah, mudah-mudahan Pak Uda cepat pulih kembali kesehatannya. Jadi Pak Uda ini pun sekarang penyakitnya dia nggak mau bercakap dengan keluarga pun malas, ngomong sama siapa pun malas. Jadi setiap keluarga pun menilai pun dia mengelak sahabat Buddha. Jadi kayak kemarin kan saya nggak bilang sama mertua, takutnya gini, dia yang bilang gak usah bilang sana sini, bikin cemas nanti keluarga. Akhirnya ibu mertua pun jadinya akhirnya kenapa nggak bilang, berbahaya penyakit itu kata ibu mertua. Seakan-akan jadinya saya yang salah kan. Pak Uda bilang pula jangan dikasih tahu sama siapa-siapa, udah 2 minggu lebih Pak Uda sakit ini. Jadi kadang ini serba salah juga, memang sih saya salah juga kan nggak bilang sama mertua. Terkadang kan kata Pak Uda nggak usah bilang kesana sini, nanti kita jadi bahan pikiran orang, bahan pikiran keluarga kayak gitu sama bilang. Jadi akhirnya kayak gini lah. Setelah itu semalam pun bengkak semua bengkak, jadi Pak Uda nggak bisa jalan. Ini udah syukur juga udah bisa jalan, tetapi semenjak udah ada 4 hari nih sahabat Buddha, mimpi saya kayak mana-mana aja. Terus mimpi saya itu Pak Uda ini dikejar-kejar orang, dikejar-kejar terus ini Pak Uda ini gitu. Kayak semalam itu saya mimpi beruang 2 ekor yang ngejar-ngejar Pak Uda ini. Terus dalam mimpi saya itu saya melawan gitu, saya melawan, cuman saya melawan berdoa gitu di dalam mimpi itu sahabat Buddha. Akhirnya beruang ini nggak diam aja gitu, berhenti dia di depan, udah jumpa mata gitu dalam mimpiku sahabat Buddha. Dia pun diam, saya pun diam gitu, tapi seakan-akan dia akan memang mau membunuh saya gitu. Jadi Pak Uda ini pun di situ kejar-kejar beruang juga dalam mimpiku. Terus tadi malam pun mimpi juga aku sama Bella, mimpi juga aku Pak Uda ini dikejar-kejar orang juga. Awalnya yang ngejar-ngejar ini bapak-bapak gitu, rame gitu. Setelah dikejar itu jadi ku bilang larilah sekencang mungkin, ku bilang sama Pak Uda. Kalau saya jangan kau pikirkan, saya bilang larilah sekencang mungkin, ku bilang sama Pak Uda. Akhirnya Pak Uda ini larilah nggak tahu saya kemana, 2 arah gitu, satu naik turunan, satu turunan. Jadi ini akhirnya Pak Uda, penglihatan saya dalam mimpi dia ini lari ke turun ke jurang gitu. Jadi entahlah sebab Buddha ini pun Pak Uda udah nggak mau lagi ngomong apa, diam aja ini. Saya memang udah biasa sampai Buddha, saya udah biasa capek kerja, udah biasa kerja apapun udah saya lakukan, udah biasa kerja capek, mau kerja apapun udah pernah saya kerjakan. Tapi kalau kayak gini kadang jenuh sampai Buddha, pulang dari tempat kerja udah capek, kita dapati suami terus gitu, nggak, nanti mau kita niat mau berobat kan udah pulang kampung aja kayak gitu, sehat gitu. Kayak kemarin pun saya suruhnya sahabat Buddha, kalau memang apa, ayolah kita pulang tempat mama gitu, mertua kan, ayo kita pulang, udah adanya lumayannya katanya. Terus kemarin berobat lagi katanya lambung, dikasih dokter lah obat lambung apa semua, sehatlah 2 hari, sehat 2 hari, udah semangat dia nampak, udah udah sehat, kambuh lagi gitu. Dia kayak gini sama Bunda, kalau udah merem dia tuh pergi ke kamar, ke bilik, ditegur saya aja, negor itu nggak suka dia tuh, diam aja dia tuh. Jadi gue bilang, Mak, kayak mana lah, aku pun kadang kayak mana ya sama Bunda, bingung kan. Kalau masalah kerja capek ini kita udah biasa, cuman kalau menghadapi kayak gini jenuh, kadang udah ada jenuh saya kayak gini sahabat Buddha. Apa namanya, bukan saya bosan, bukan, nggak tahu aku bilangkan apa gitu, bukan saya mengeluh dia nggak bekerja, bukan gitu ya. Puji Tuhan ya, kerja pun kita ada aja. Terus kalau untuk makan ya mewah sih nggak, cuman kalau untuk makan ya bisa saya kerjakan gitu sahabat Buddha, ada aja memang rezekinya. Itu nggak saya ngeluhkan. Kalau Pak Uda memang kadang sakit pun saya nggak ngeluhkan gitu, cuman karena dia sakit ini yang saya tanda tanya ini, kalau udah dia
diam gini sampai bilang merem dia ke bilik, nggak ngomong-ngomong itu, dia macam gitu. Ditegur kenapa, apamu sakit, saya bilang nggak ada, cuman kayak di ayun-ayunan aja aku, katanya. Semalam udah cek darahnya, cek semua tensinya, cek semua normalnya, bagusnya semua, tekanan darah pun bagusnya semua. Jadi apalah ini dalam kadang hatiku. Kusuruhnya dia kemarin pulang, ayo ku antarlah pulang tempat mak mertua, aku bilang. Kalau di sana kami semua kan nggak mungkin sampai beda, karena anak-anak pun sekolah. Apalagi si Menda kan, Menda ini udah mau tamat-tamatan. Kalau 3 hari bisa lah ku temani di sana gitu. Kalau sehari-harinya kan nggak mungkin gitu, itu pun nggak maunya dia. Jadi bingung sampai beda, mana tahu nanti sampai beda kan penyakit apa nih kayak gini. Kasih saran nanti buat Bibi udah ya sampai beda. Enak. Oke sahabat beda, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam menjunjung horas. Sampai jumpa sahabat beda. Oh, bisa nasi dulu aku. Bang J lagi belajar terus. Tengok ini udah kental kecap ini. Kental. Adik tadi udah belajar nakku, ajari kakak. ABCD.